A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Ayat 1. Ini surat berapa tadi? Hah? Oh, tadi ayat berapa tadi ya? Ayat ke-6 tadi ya? Ayat yang pertama Alhamdulillah ya. Ini udah beda kitab tafsir, makanya saya pingin rasa tafsir beda-beda ibu. Jadi jilid 1 udah selesai tafsir Shawi, jilid 2 masuk ke tafsir Al-Munir. Jadi saya bingung juga lihat nih. Oh dia udah langsung ke surat yang nomor 6 tadi tuh. Satunya tadi ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan gelap dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka itu, mereka tetap juga berpaling. Walladzi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian daripada tanah. Tsumma qada ajalan. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan ajal setiap masing-masing kalian. Wa ajalu musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Sedangkan waktunya sudah ditetapkan di sisi Allah Ta'ala, kemudian kalian itu menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah Ta'ala, haknya segala apa yang ada di langit, kekuasaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala mengetahui rahasia kalian dan apa-apa yang kalian nampakkan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian usahakan. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 3. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini kita bicara tentang surat Al-An'am. Jadi pada ayat yang pertama dan ayat yang ketiga itu menunjukkan tentang keberadaannya Allah Ta'ala. Nah, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ibu nggak lihat, tapi ada. Ibu lihat Allah Ta'ala? Nggak. Ada nggak? Ada. Bagaimana tahu? Nah, jadi wujud Allah Ta'ala adanya itu tandanya adanya langit. Tandanya adanya bumi. Adanya gelap. Kok bisa gelap? Hari ini terang. Nanti maghrib udah masuk isya, kok gelap? Siapa yang buat gelap tuh ibu? Presiden Jokowi? Enggak. Presiden Amerika yang buat. Yang paling kuat sekarang kan Presiden Amerika dengan Rusia. Sanggup nggak dia buat gelap tuh? Bagaimana cara orang membuat gelap yang dari terang menjadi gelap? Kemudian udah gelap. Waktu subuh, pelan-pelan, terang, muncul matahari. Kok bisa ya? Nah. Jadi siapa yang buat? Berarti yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu kemudian ditafsirkan beda-beda oleh umat manusia. Oh, ada yang mengatakan, oh itu Dewa Brahma. Ada yang mengatakan itu Nah, Buddha. Ada yang mengatakan Hindu, Tuhan ini, Tuhan itu. Ada yang mengatakan Yahudi, Tuhan ini, Tuhan itu. Macam-macam Tuhan. Datang Nabi Muhammad, diperkenalkanlah siapakah yang menciptakan itu sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Kul, katakan Muhammad, huwallah, dianya Tuhan itulah Allah Ta'ala. Alladzi kul huwallahu ahad, yang memiliki sifat tunggal. Dia satu, tidak ada dua, tidak tersusun dari apapun, dari unsur apapun. Allahu shomad, tempat bergantung, semua bergantung kepadanya. Sedangkan Allah tidak pernah bergantung kepada selain dirinya. Gitu ibu ya. Ya ibu, sekarang ibu ibadah untuk siapa? Allah. Apakah Allah Ta'ala butuh kita sembah? Tapi Al-Quran mengatakan begitu kan? Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kecuali untuk aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Berarti kalau tidak menyembah Allah, Allah nggak akan ciptakan jin dan manusia. Berarti Allah Ta'ala punya tujuan menciptakan jin dan manusia. Betul tidak? Salah. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak punya tujuan. Allah Ta'ala tidak punya maksud. Cuma, nih ibu kerja untuk dapat apa sebenarnya?
Uang. Kalau nggak dapat uang, mau kerja ibu? Enggak. Seolah-olah ketergantungan itu ada. Kalau kita katakan Allah Ta'ala tuh punya tujuan, maksud. Ya kan begitu kan? Nih, kalau saya tidak ciptakan jin dan manusia, kalau saya ciptakan jin dan manusia tujuannya supaya mereka ibadah kepadaku. Tapi kalau mereka tidak beribadah, nggak akan aku ciptakan. Tapi ternyata Allah ciptakan juga. Meskipun banyak yang tidak menyembah Allah. Lebih banyak malahan yang tidak menyembah daripada yang menyembah Allah Ta'ala. Tapi toh Allah Ta'ala tetap ciptakan, berarti ayatnya bohong. Kan gitu logikanya. Berarti ayatnya bohong. Enggak bohong. Karena kalau dimaksud di ayat itu bukanlah maksud dan tujuan, tetapi hikmah bagi kita yang diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Hikmahnya apa ibu diciptakan? Ya, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya kan gitu ibu. Untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, melaksanakan perintah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu tujuan saya adanya di dunia ini, diciptakan oleh Allah, itu hanya untuk menyembah. Ubudiyah. Menghambakan diri hanya kepada Allah. Berupaya untuk mendekat dan semakin takarrub kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tidak butuh kita sembah gitu. Wah itu apa itu? Tentara Nabi Sulaiman. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh disembah ibu ya. Jadi jangan kemudian mengartikan ayat itu berarti Allah menciptakan jin dan manusia supaya manusia menyembah Allah. Kalau manusia tidak disembah Allah, berarti Allah rugi menyembah Allah rugi menciptakan Rugi enggak? Nah, kayak orang dagang. Orang dagang tujuannya supaya dapat untung. Kalau nggak dapat untung, ngapain dagang? Kan begitu. Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya beribadah kepada Allah. Kalau manusia tidak menyembah Allah, kira-kira Allah Ta'ala itu menyesal nggak? Nyesal nggak? Nyesal saya ciptakan Fir'aun. Nyesal saya ciptakan Abu Lahab. Menyesal saya ciptakan Hitler, saya ciptakan Namrud, saya ciptakan Korun, Haman. Orang-orang jahat tuh saya ciptakan, nyesal saya ciptakan. Ada nggak kira-kira Allah Ta'ala menyesal? Iya, kenapa Allah Ta'ala ciptakan? Allah udah tahu, udah direkayasanya nih begini. Rekayasa. Berarti Allah Ta'ala merekayasa supaya manusia ada sebagian yang durhaka kepadanya. Enggak, maksudnya udah ketentuan. Kodaknya ada takdir akal manusia. Ketentuan Allah seperti itu. Untuk menguji yang lainnya. Untuk menguji yang lainnya. Maka kalau seandainya gitu bisa kita salahin Allah. Maka Allah Ta'ala yang ciptakan saya jadi durhaka, ngapain saya dimasukkan ke dalam neraka? Ya. Jadi bukan salah Allah, salah kita ibu-ibu. Kita yang salah. Allah kasih pilihan. Ya. Kayak anak-anak kita kan? Anak-anak kita ada kemudian di masa depannya ternyata ada yang jadi penjahat gitu. Nauzubillah, ada anak-anak yang lain lah, anak-anak orang lain. Ada yang kemudian ketika dewasa udah dididik dari kecil, rajin sholat, rajin ibadah, tapi terpengaruh ketika dia kuliah. Ketika dia kuliah kan di luar kontrol kita kan. Dia kuliah misalkan jauh, kan di luar kontrol kita. Nggak setiap hari kita tengok dia pergi kemana, dengan siapa dia pergi, bergaul dengan siapa. Hanya kemudian ketika dia pulang, udah aneh tingkah lakunya, nggak sama seperti dulu waktu bersama orang tua. Jadi ketika anak ini kemudian dia berubah, itu bukan keinginan kita, tapi keinginan keinginan kita selaku orang tua dia jadi anak baik. Tapi keinginan dia kok beda ya? Iya, itulah kemauan dia. Berarti bukan salah orang tua. Bukan salah orang tua. Yang salah si anak. Ya, manusia begitu juga ibu-ibu. Jadi di ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang keberadaan Allah Ta'ala dan wahdaniyahnya. Dan tentang keesaannya Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang serupa dengannya dalam hal menciptakan alam ini. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan terang, dan menciptakan gelap.
Hanya Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Manusia ini berasal daripada dari unsur tanah. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan ajal kita. Masing-masing sudah ditentukan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan kalian itu banyak yang ragu tetap kepada Allah. Tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah meliputi langit dan bumi. Baik sirrakum, yang nampak, yang tidak nampak, yang kalian rahasiakan. Allah Ta'ala maha tahu. Wa jahrakum, maupun yang kalian nampakkan. Perbuatan-perbuatan kalian. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala aktivitas yang kalian kerjakan. Itu 1-3. Nah. Tsummal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu berpaling dari Allah Ta'ala bukan karena tidak ada petunjuk. Orang-orang kafir itu berpaling dari Allah. Kenapa orang Nasrani tidak percaya hanya Allah Ta'ala Tuhan satu-satunya? Tapi mereka kemudian meyakini ada Tuhan anak. Begitu juga Yahudi. Ada Tuhan namanya Uzair, anak Tuhan juga. Sudah Allah Ta'ala nampakkan bukti. Udah dijelaskan tentang dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya. Udah dijelaskan argumennya. Tapi mereka tetap berpaling daripada Allah sesudah Allah Ta'ala tegakkan dalil kepada mereka tentang keesaannya Allah Ta'ala. Dah. Al-Mufradat. Nah ini agak susah juga kita menjelaskan tafsir ini. Ya. Iya boleh. Sebagaimana kita sudah Ustaz jelaskan tadi, bahwa didikan itu juga akan mempengaruhi jiwa anak. Sampai misalnya kita udah didik baik, ternyata anak itu kelak dibuat pilihan bahwa dia jahat. Bagaimana dengan anak-anak yang Yahudi itu sendiri, dia dididik dalam keadaan Yahudi, ternyata pilihannya Islam. Malahan di masa kecilnya mereka sudah bisa mengucapkan kalimat itu. Itu kan bukan dari kehendak Allah juga itu Ustaz. Mereka bisa mengucapkan kalimat, sementara orang tuanya didikannya ke Yahudi. Dia bisa mengucapkan Allah segala macam dalam keadaan masih bayi atau usia masih kecil. Itu bagaimana? Anak-anak yang dididik dalam didikan orang tua yang Nasrani dan Yahudi, itu pada hakikatnya mereka secara fitrah tetap Muslim. Ya kan? Nah, sehingga ketika nanti mereka meninggal dunia sebelum balik, mereka tetap dalam fitrahnya. Jadi anak-anak itu meninggal masih usia 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, selama belum balik, belum dewasa, maka fitrah mereka, posisi mereka dalam keadaan fitrah, masih suci. Dah, maka dijelaskan illa fa'abawahu yuwahhidanahu ayunassaranahu ayumajjisanahu, kecuali kedua orang tuanya yang berupaya untuk menjadikan dia Nasrani. Kedua orang tuanya yang berupaya untuk menjadikan dia Yahudi sesuai agama kedua orang tuanya. Demikian juga kalau orang tuanya Majusi, penyembah api, dia berusaha untuk mendidik anaknya menjadi anak yang beragama Majusi. Dah. Orang tua ikhtiarnya sudah ada untuk menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Dah. Masalah anak-anak yang ketika kecil ada juga yang sudah mengucap Allah Ta'ala, cuma yang menjadi pertanyaan akidahnya apa betul dia yakini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ada anak-anak yang waktu kecil saja itu sudah, itu gharib, termasuk min gharaib, termasuk perkara yang jarang terjadi. Ya, termasuk perkara-perkara yang jarang terjadi. Ada anak-anak yang ketika dibaptis, ada viral juga itu, ketika dibaptis oleh pendeta dia mengucapkan Allah, Allah. Ini masih kecil. Berarti itu kan kuasa Allah untuk menunjukkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, bahwa Allah Ta'ala mampu untuk menggerakkan seorang anak kecil untuk mengucapkan Tuhannya yang sebenarnya siapa? Allah. Baik, itu di luar kemampuan orang tua. Nah, hal-hal seperti itu boleh dibilang hal-hal yang masuk dalam apa ya? Peristiwa-peristiwa yang langka, yang tidak biasa, yang tidak lazim. Hal-hal yang tidak lazim untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, anak-anak kemudian dididik dari kalangan kaum Nasrani, orang tua yang beragama selain agama Islam, mereka berupaya. Tapi kemudian hari ketika anak ini dewasa, dia bisa berubah akidahnya. Kenapa? Karena dia juga mencari. Karena dia
Mencari. Maka kata Nabi, idza dakhala nurul islami ala qalbil muslim. Kalau datang nur cahaya Islam dalam hati orang muslim itu infasaha, maka hatinya akan lapang. Hatinya lapang, dia akan mencari. Dan dia tidak merasakan kepuasan. Kalau Allah Ta'ala masukkan, Allah tanamkan cahaya itu ke dalam hatinya, maka dia akan berupaya mencari kebenaran tersebut. Maka sebagian orang-orang mu'alaf, ketika mereka memeluk agama Islam itu bukan karena Indomie. Ya Bu ya? Bukan karena faktor pekerjaan, bukan karena faktor uang. Tapi karena memang dia cari. Dicari memang. Maka kemudian kalau udah masuk cahaya Islam itu, hatinya akan terbuka. Sehingga kemudian digantikanlah kegelapan itu dengan cahaya Islam. Jadi Allah Ta'ala intinya yang menghendaki orang-orang yang kemudian dari asalnya dia itu kafir, kemudian berubah menjadi muslim, karena Allah Ta'ala menghendaki dia untuk mendapatkan kebenaran. Dan tapi dalam prosesnya dia mencari. Nah, dalam prosesnya dia mencari Tuhannya tadi. Itu ibu-ibu ya. Masih ini ya? Masih mengambang ya? Karena kalau begitu kan, itu kan kehendak Allah juga. Jadinya seperti yang kita sampaikan tadi, berarti kalau Allah sudah berkehendak seperti yang sampaikan, berarti Allah yang menghendaki seseorang itu Islam, atau Allah yang menghendaki seseorang itu menjadi kafir. Bukan pilihan lagi di sana. Iya. Itu jadi gambarnya di situ. Kakak, saya tanya, jilbab kakak bergerak tuh kakak yang gerakkan atas kemauan kakak? Kakak goyang kepala tadi itu, jilbabnya ikut goyang. Ada nggak kakak inginkan tuh, gerakkan jilbab tuh? Yang kakak inginkan kan kepala aja digoyangkan, tapi jilbab ikut bergoyang. Jadi kayak jam nih, saya nggak mau jam ini bergerak ke sana, tapi karena di tangan saya dia ikut bergerak. Jadi pertanyaannya ibu-ibu, pertanyaannya ya, kalau tangan ini bergerak, saya gerakkan gini, ini keinginan saya. Tapi jam ini bukan keinginan saya. Berarti jam, dia bergerak berdasarkan hubungan dengan tangan yang bergerak. Karena dia menempel di tangan saya, maka dia bergerak karena tangannya saya ini bergerak. Jadi, contoh, anak-anak yang kemudian berubah dari keinginan orang tua, bukan keinginan orang tua dia berubah. Ya ibu ya. Tapi dia punya keinginan sendiri. Iya. Anak-anak tuh dia berubah bukan karena keinginan orang tua, tapi karena keinginan dia sendiri. Sehingga kemudian kadang-kadang kita udah didik dia dari kecil rajin sholat, rajin ibadah. Waktu dia dewasa berubah jadi pemalas. Jadi nggak suka sholat malah ibu. Jadi nggak suka sholat. Padahal dari kecil ditanamkan tuh. Tapi ketika dewasa jadi pemalas anaknya, nggak suka sholat. Apakah itu keinginan orang tua? Bukan. Itu keinginan dia. Dia udah buat pilihan, maka dia juga harus bertanggung jawab. Oh, orang tua bagaimana? Enggak, orang tua udah bekerja keras mendidik dia, tapi dia pun punya keinginan yang lain. Ya enggak salah orang tuanya, karena orang tua sudah mendidik dia, udah berupaya, tapi kemudian dia membuat keputusan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Nah, jadi orang-orang kafir bagaimana? Apakah orang-orang kafir ini pun keinginan Allah orang-orang ini menjadi orang kafir? Ya kan begitu ibu? Itu keinginan dia, bukan keinginan Allah. Tapi orang-orang yang kafir tersebut mendapatkan ilmu, kecerdasan, berpikir atas bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Maka Allah Ta'ala kasih akal, Allah Ta'ala kasih hati, kasih pikiran. Sehingga kemudian dia bisa berpikir, dia bisa mencari dalil-dalil tentang keberadaan Tuhan yang mana yang sebenarnya Tuhan. Nah, kemudian Allah Ta'ala
Berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih Tuhan yang akan disembah. Nah, dengan akal yang dikasih, kemudian dia berpikir, mencari bukti yang ada, pada udah dipaparkan, tetapi kebanyakan mereka itu tetap ingkar kepada Allah Ta'ala. Sehingga kemudian ketika mereka diazab, mereka tidak bisa berdakwah, mereka tidak bisa berdebat, mereka tidak bisa membantah. Karena kenapa? Karena itu keinginan dan keputusan mereka. Nah, bukan keinginan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menetapkan akal, memberikan kekuatan untuk berpikir, mencari Tuhan yang sebenarnya, tapi kemudian bukan itu yang mereka inginkan, bukan Allah, tapi yang mereka cari selain Allah Ta'ala. Makanya gini Ibu ya, Islam dan Kristen itu adalah agama dakwah. Sehingga terjadilah perlombaan di dalam merekrut untuk orang memeluk Kristen. Maka Aceh dijadikan target untuk dijadikan umat Nasrani. Aceh ini dijadikan target untuk menjadi umat Kristen. Dan orang Islam pun punya target bahwa mengajak orang-orang untuk mengakui hanya Allah Ta'ala Tuhan semesta itu perintah Allah Ta'ala. Tapi dengan cara-cara yang bil hikmah, dengan cara-cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara-cara memberikan nasihat yang baik, yang sopan, yang terpuji. Bukan dengan cara mengiming-imingi mereka dengan super mie, indomie, jabatan, pekerjaan, perempuan. Itu kalau laki-laki. Jadi Ustaz, Ya. kalau begitu bagaimana dengan yang dikatakan bukan seperti ulama sampaikan yang pernah